Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh satu anugerah Tuhan Allah bahwa pada saat ini kita kembali bisa berkumpul dalam ibadah firman dan doa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saat ini akan memulainya. Bapak Ibu sudah menyiapkan waktunya dan kita pun juga perlu menyiapkan hati kita. Mari kita sama-sama saat ini meneduhkan hati kita. Saya mengajak untuk kita sekalian pada saat ini sebelum memulai ibadah firman dan doa, kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama datang pada Tuhan. Amin. Sungguh sangat besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu jemaat sekalian. Kebesaran anugerah Tuhan dalam hidup kita yang kita sudah aminin itu senantiasa kita rasakan. Besar setiamu Allah Bapakku, besar kasih-Mu yang berlimpah. Satu pujian yang sangat indah yang terus mengingatkan kita betapa kasih Allah itu adalah satu kasih yang besar. Thy faithfulness is great, great is thy faithfulness. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah,
Sungguh besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk besar kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menuntun kami, Engkau menghibur kami. Dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau terus belajar, mewujudkan rasa syukur kami Tuhan kepadamu. Saat ini kiranya ungkapan syukur kami ketika kami bersama-sama datang kepadamu dalam ibadah firman doa. Kami belajar untuk memuliakan Tuhan dalam ucapan syukur kami akan kebesaran Tuhan, kesetiaan Tuhan. Namun Bapa, seringkali kehidupan kami tidak seturut dengan kasih-Mu yang begitu besar. Acap kali dalam kehidupan kami ada hal-hal dalam kehidupan kami yang tidak memuliakan nama Tuhan. Saat ini Bapa, kami datang kepadamu mohon ampun. Pulihkan kami Tuhan, supaya dalam kegagalan-kegagalan kehidupan kami, tangan kasih-Mu yang menerima kami, bukan saja menerima, namun senantiasa mengingatkan kami untuk kehidupan kami mau rela untuk bertumbuh, dibentuk menurut rancangan Allah, rancangan yang indah itu. Bapa, berkati kami ketika kami masuk dalam ibadah firman doa ini. Kiranya Engkau melihat sungguh-sungguh hati kami bisa beribadah dalam setiap kondisi kami masing-masing. Kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat yang dikasih Tuhan, setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, penyertaan, penghiburannya, tuntunannya adalah satu wujud kesetiaannya kepada kita. Namun juga ada satu hal yang terus Tuhan berikan kepada kita, kesempatan melalui waktu yang ada dalam hidup kita. Dan hidup ini adalah kesempatan. Sebab itu mari kita pakai dengan baik, seturut dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Melalui firman Tuhan yang akan disampaikan, kita boleh semakin mengenal, mengerti isi hati Tuhan untuk kita lakukan. Mari kita persiapkan hati kita akan pujikan nyanyian hidup ini adalah kesempatan. 活着是蒙主赐的机会，我们活着是为要设奉生命主，千万不可再虚度恩主所赐的光阴，我们在世活着极其短暂。 我们活着是蒙主赐的机会，我们活着是为要设奉生命主，千万不可再虚度恩主所赐的光阴，我们在世活着极其短暂。 恩主啊，恳求你顺由我，当我们能够显你分明。当那时刻就来到，我算我无能为力，我的生命却已成为祝福。 你
hidup kita. Tentunya kita rindu menjadi berkat. Sebab itu firman Tuhan akan menolong kita supaya hidup kita menjadi berkat. Shalom jemaat sekalian, dikasih Tuhan dimanapun kita berada hari ini. Saya bersyukur hari ini boleh diberikan kesempatan oleh Allah dan juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Revo boleh memberikan saya kepercayaan sehingga saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Guru Injil Febri Diki Mauntu. Saat ini saya sedang melayani di Gereja Kehidupan Rohani Jemaat Gedong. Hari ini jemaat sekalian kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang kelima ayat 22, 23, dan 32 dengan tema gereja adalah mempelai Kristus. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa kalau hari ini kami boleh berikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan yang sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu Bapa. Berkati setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, kiranya Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hanya demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dalam Efesus pasal 5 ayat 22, 23, dan 32. Begini bunyi firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Amin. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, ketika mendengar kata mempelai, saya langsung teringat di mana masa-masa tahun lalu saya bersama istri saya mempersiapkan pernikahan kami. Ketika kami mempersiapkan pernikahan kami begitu sibuk harus mengurus hal-hal yang berbau administratif untuk masuk ke dalam catatan sipil. Kami mengikuti kelas katekisasi pranikah. Ada perasaan-perasaan yang bercampur aduk begitu, antara berdebar-debar tapi juga penuh dengan sukacita. Kami mempersiapkannya dengan baik pernikahan kami. Tujuannya supaya nanti ketika momen sakral itu terlaksana, ada rasa bahagia yang begitu luar biasa di antara keluarga kami. Dan akhirnya kami mengerti tentang kesempurnaan cinta itu yang dapat kami rasakan, kami kenang seumur hidup kami. Nah, jemaat sekalian kasih Tuhan, firman Tuhan yang tadi kita baca menjelaskan kepada kita bahwa Kristus adalah suami dan gereja atau jemaat adalah istri. Kita tahu bahwa firman Tuhan ini menjelaskan tentang hubungan suami dan istri. Bagaimana seharusnya istri tunduk kepada suami dan suami harus mengasihi istrinya. Dan itu semua merujuk kepada hubungan Kristus dengan jemaatnya. Jemaat sekalian kasih Tuhan, dikatakan oleh Paulus dalam ayat 32, itu merupakan rahasia yang besar. Kenapa seperti itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Karena hari ini pernikahan yang kita rasakan, hubungan kita dengan suami dan istri kita, atau mungkin yang kita lihat dalam keluarga kita, yang kita saksikan dalam film-film atau layar-layar kaca begitu, dan cerita-cerita dalam novel-novel, itu hanya cicipan sedikit dari bagaimana hubungan kita nanti dengan Kristus di dalam kekekalan. Jemaat sekalian kasih Tuhan, sekarang kita mengerti mengapa hal ini disebut rahasia yang besar. Dan kita sekarang tahu bahwa sesungguhnya kita sekarang belajar begitu ya tentang hubungan Kristus dan jemaat adalah Kristus calon suami kita dan kita adalah mempelainya. Kalau kita
mengerti tentang hal ini jemaat sekalian, kita akan tahu sebelum menikah tentunya ada beberapa tahap-tahapan yang harus dilalui oleh seseorang ketika dia sebelum mencapai tahap pernikahan itu. Yang pertama adalah berpacaran. Jemaat sekalian yang kasih Tuhan, saya mengundang kita semua hari ini untuk flashback begitu ya, tentang bagaimana sih momen-momen pacaran kita waktu itu. Tetapi sebelum berpacaran kita tahu dulu bukan, bahwa sebelum kita berpacaran kita pasti akan melirik dulu, oh wanita ini tampaknya cantik, baik, menarik, dan cocok dengan saya. Atau yang wanita juga merasakan hal yang sama, wah pria ini tampaknya benar-benar pria yang gagah, baik, wah cocok lah dengan saya, pas sama saya. Ketika sudah ada ketertarikan, mulailah bertindak, begitu ya, nembak gitu ya. Kalau ditembak, maukah kamu menjadi pasanganku, jadi pacarku? Diterima, wah puji Tuhan, baru itu berpacaran. Tapi kalau ditolak, ya nggak bisa dong kita berpacaran. Nah, jemaat sekalian, ketika sudah masuk dalam berpacaran, tujuan pacaran apa sih? Yaitu mengenal sosok itu siapa, cowok ini siapa, cowok itu siapa, mengenal lebih dalam lagi. Bagaimana karakter aslinya, bagaimana sifat aslinya. Dan kalau saya ingat-ingat ketika saya berpacaran dengan istri saya rasa, atau mungkin kita semua merasakan ke dalam momen berpacaran, kita tidak ingin melewatkan waktu sedetik pun, begitu ya, tanpa bersama dengan pasangan kita. Kita kemana-mana pengennya berdua terus, begitu ya. Nah, inilah yang harusnya juga ada di mana hubungan kita dengan Kristus pada awal saat kita menjadi pacarnya Kristus itu. Tapi kita bertanya, kapan saya berpacaran dengan Kristus? Jemaat sekalian kasih Tuhan, kita akan menyaksikannya, melihatnya kapan ya kita bisa berpacaran dengan Kristus, yaitu ketika kita pertama kali bertobat. Tetapi pertanyaannya kemudian mungkin kita bertanya, nah terus siapa yang pertama kali nembak? Jemaat sekalian, kita membuka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Dikatakan seperti ini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Konteks ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Tuhan Yesus telah memilih murid-muridnya sejak awal. Tetapi dari sini kita sadar bahwa Allah selalu bertindak pertama kali daripada manusia. Bahkan kalau kita mau lebih jelas lagi di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5, Paulus mengatakan seperti ini. Sebab di dalam Dia, dalam Kristus maksudnya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jemaat sekalian, dari dua ayat ini kita jadi sadar, ternyata memang benar Allah telah memilih kita sejak semula. Bahkan sejak dunia belum dijadikan. Allah ingin membuat kita menjadi pacarnya, menjadi pasangannya. Tapi kalau kita bayangkan, jemaat sekalian, kita membayangkan sejenak begitu ya, Allah yang maha sempurna itu menghampiri kita, nembak kita istilahnya, yang padahal kita ini bukan siapa-siapa, nggak penting buat Allah. Tetapi Allah mau menjadikan kita pasangannya, yang mau mengenal kita ibaratnya, yang mau dekat dengan kita terus-menerus. Dan bersyukurnya jemaat sekalian, kita tidak bisa menolak itu. Anugerah itu yang begitu besar tidak bisa kita tolak, sehingga hari ini kita menjadi anak-anak Allah. Dan di momen kita pertama kali menyatakan, saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya bertobat dari segala dosa-dosa saya, itulah momen pertama kali kita berpacaran dengan Kristus. Saya teringat jemaat sekalian, ketika saya pertama kali bertobat, saya begitu rindu untuk membaca Alkitab siang dan malam, merenungkannya, rajin ke gereja, bersekutu,
Bahkan saya sering menanyakan kepada hamba Tuhan saya tentang Alkitab, ini apa ya? Ini artinya apa ya? Disitulah momen yang begitu indah jemaat sekalian. Dan setelah momen berpacaran ini berlalu, ternyata Allah ingin semakin serius dengan kita. Dan Dia ingin menikah dengan kita. Sebagai jemaatnya, Allah ingin menikahi kita, begitu ya. Dan tentunya sebelum itu ada satu tahap dulu yang kedua, yaitu pertunangan. Jemaat sekalian, di dalam momen pertunangan ini, ya kita semua tahu begitu ya, ketika seseorang sudah bertunangan, tidak boleh lagi seseorang itu atau pasangan itu lirik sana, lirik sini. Sudah tidak boleh lagi. Kenapa? Dan tidak mungkin juga mereka akan lirik sana, lirik sini. Karena dalam pikiran mereka, bagi orang-orang sudah bertunangan, mereka hanya akan memikirkan tentang persiapan pernikahan mereka. Mereka akan memikirkan bagaimana nanti baju yang akan dipakai, di mana tempat pernikahan resepsinya, bagaimana ini dan itunya, menabung mungkin, ngomong sama ini dan itu, supaya mereka siap untuk menikah, membuat keluarga yang baru, keluarga yang akan mereka rintis. Nah, jemaat sekalian kasih Tuhan, hari ini kita sadar bahwa diri kita sudah lewat mungkin masa-masa berpacaran itu. Dan hari ini kita sedang dalam fase pertunangan dengan Kristus. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut Kristus sang mempelai itu. Supaya ketika nanti pergelaran pernikahan kita dengan Kristus itu terwujud, kita siap sedia dan layak untuk menyambut Dia. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2 dan 3 berbunyi seperti ini. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Jemaat sekalian, dari sini Paulus ingin menyatakan kepada orang-orang Korintus bahwa umat Allah, jemaat Allah adalah tunangan-tunangannya Allah yang harusnya memiliki 2 tanggung jawab, yaitu menjaga kesucian hidupnya dan juga menjaga kesetiaannya kepada Allah sampai pernikahan itu berlangsung, yaitu ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Jemaat sekalian kasih Tuhan, hari ini mungkin kita rindu untuk ke gereja, bukan? Ya, kita ingin sekali ke gereja begitu. Tetapi banyak orang sekarang yang bertanya, untuk apa ke gereja? Beberapa orang hanya berpikir gereja itu tentang kelas katekisasi yang tujuannya untuk dibaptis. Atau beberapa orang hanya berpikir gereja ya nanti ketika saya mau menikah saja, supaya bisa diberkati dalam pernikahan. Atau nanti ketika saya ke gereja itu kalau saya butuh pelayanan kedukaan. Jemaat sekalian, pemikiran-pemikiran seperti itu tentu tidak salah, tetapi hanya separuh benar. Mengapa jemaat sekalian? Karena dalam gereja sesungguhnya kita umat-umat Allah sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus yang sejati, yang layak, yang berkenan di hadapannya. Kenapa? Karena kita sebagai umat Allah ini seringkali lupa dengan status kita yang merupakan tunangannya Allah. Bahkan kita seringkali lupa bahwa kita ini sudah memiliki pasangan, yaitu Kristus. Kita lupa menjaga kehidupan kita. Dan Allah menempatkan kita di gereja. Karena kalau tidak, kita bisa termakan oleh pemikiran-pemikiran yang salah sebagai orang percaya. Saya teringat pada waktu dulu, mungkin sampai sekarang juga jemaat sekalian, ada suatu istilah yang berbunyi seperti ini. YOLO begitu ya. You only live once. Pemahaman ini mengajarkan bahwa sesungguhnya setiap orang hanya hidup sekali. Dan karena kamu hanya hidup sekali, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Bekerja sekeras-kerasnya. Cari kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Gak peduli tentang ibadah, tentang gereja, tentang Tuhan.
Tapi banyak kan orang percaya tahu masalah ini tentunya. Merasa bahwa ya ini berbahaya dan saya tidak mengadopsinya. Tetapi kalau kita terus berkerumun, bergaul dengan teman-teman kita di kantor mungkin, di luar sana yang mungkin mereka memiliki pemahaman seperti ini, dan kita jarang berada di gereja, lama-lama kita akan mengadopsi pemikiran itu. Dan akhirnya, bukannya kita semakin siap untuk menjadi mempelai Kristus, tetapi kita malah semakin menjauh dari Kristus. Jemaat sekalian yang kasih Tuhan, gereja ada hari ini untuk mempersiapkan kita untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus yang sejati. Kita dipersiapkan, diajarkan dalam suatu acara retreat, ibadah rutin. Bahkan dari sekolah minggu kita dipersiapkan dengan tema-tema firman-firman Tuhan yang terus membebani kita, dalam arti memberikan kita kekuatan, sebenarnya bukan membebani. Memberikan kita kekuatan, pengertian siapa diri kita. Apa yang harus kita lakukan. Bagaimana menjaga kesetiaan kepada Allah. Bagaimana menjaga kekudusan kepada hidup ini supaya berkenan di hadapan Allah. Dan itu semua hanya ada ketika kita tertanam dalam gereja. Dalam komisi-komisi kita bisa merasakan bagaimana mempraktikkan firman Tuhan. Dan merasakan kasih Allah itu dari saudara seiman kita. Dan itulah yang harusnya kita lakukan hari ini. Tertanam dalam gereja. Karena kita adalah mempelai Kristus. Yang harus menjaga. Dan setelah kita menjaga semua itu, kekudusan, kesetiaan kita kepada Allah, pada akhirnya kita menikah dengan Allah. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 7-8 berbunyi seperti ini. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jemaat sekalian, ketika kita sudah siap, ketika Tuhan sudah datang kali yang kedua dan kita siap menyambut Dia, ada begitu banyak sorak-sorai dalam masa-masa itu. Dan kita siap menggunakan pakaian yang bersih, yang putih, di mana itu menjaga kekudusan hidup kita. Artinya perbuatan-perbuatan kita sudah kita lakukan dengan benar, dan kita menjadi mempelai Kristus yang layak menyambut Dia, yang siap untuk dipinang oleh Kristus. Bahkan di dalam Wahyu 21 ayat yang kedua berkata seperti ini. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan berdandan untuk suaminya. Jemaat sekali kasih Tuhan, di saat itulah Allah datang dan kita menyambut Dia, dan kita siap untuk menjadi mempelai Kristus itu dan hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Hari ini kita diingatkan bahwa kita adalah mempelai Kristus yang harus terus hidup kudus, setia kepada Dia, dan di mana kita bisa menjaga kesetiaan, kekudusan hidup itu kalau kita tidak tertanam dalam gereja. Maka dari itu jemaat sekalian, mari sadarilah siapa diri kita dan teruslah tertanam, rajinlah beribadah dalam gereja, karena disitulah kita dipersiapkan lebih lagi dan terus semakin serupa dengan Kristus. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan juga ingat-ingatan buat kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh sekali lagi diingatkan siapa diri kami, bagaimana kami harus mempersiapkan diri kami, dan tempatnya di mana kami mempersiapkan diri kami menjadi tahu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami boleh ada hari ini di dalam gereja-Mu GKI Bungur. Kami bersyukur Engkau terus mempersiapkan kami. Pimpin terus kehidupan kami supaya layak untuk menjadi mempelai-Mu yang sejati, yang kudus, setia kepadamu sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Kiranya setiap kita menjadi tanah yang subur, benih firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Mari kita pada saat ini menggunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada ini untuk kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapak Ibu, mari yang pertama kita berdoa pada saat ini. Kita rindu bersama mendukung untuk gereja kita, GKI Bungur dan Pos Alam Sutra, khususnya dalam pelayanan Komisi Remaja Pemuda. Satu pelayanan yang sungguh indah, yang mempersiapkan penerus gereja, yang juga Tuhan akan pakai untuk ke depan menjadi berkat. Dan saat ini pun juga Komisi Remaja Pemuda terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Kita berdoa untuk remaja pemuda yang Tuhan percayakan untuk bertumbuh di gereja kita, baik di Pos Alam Sutra, agar dapat juga dilayani dan dapat melayani juga bersama-sama dengan baik. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, majelis-majelis pendamping yang melayani, kita doakan, pengurusnya juga kita doakan. Mari kita juga berdoa untuk Komisi Usia Indah yang ada di gereja kita. Kita bersyukur untuk kesetiaan mereka mengikut Tuhan. Bahkan di Komisi Cialing di GKI Bungur ya, setiap hari Jumat senantiasa mengadakan persekutuan dan mereka rindu sekali untuk bersama-sama bersekutu. Kiranya persekutuan-persekutuan seperti ini boleh semakin memberkati kehidupan para senior kita gitu ya, dan juga dapat kita yang belum berbagian mengikuti, mari juga mengikuti. Kita berdoa untuk dua komisi ini, dan kita juga berdoa pada saat ini untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan melalui media-media yang ada. Baik media cetak yang ada sekarang, lebih banyak ke media massa ya, televisi, siaran-siaran, mungkin orang-orang yang membuat konten-konten di YouTube, kiranya itu semua dapat memberkati, dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk juga pembangunan di negara kita, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam perbaikan ekonomi, di perbaikan pembangunan-pembangunan bisa sampai ke pelosok-pelosok, dan mereka-mereka yang dalam kemiskinan dapat merasakan pertolongan pemerintah dan kesejahteraan sosial bisa ditegakkan. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan saat ini mendoakan untuk beberapa pokok doa yang saya bagikan tadi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur kami masih memiliki kesempatan dalam hidup ini untuk terus belajar mengetahui kehendak Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan. Saat ini kami belajar dalam doa syafaat kami menjadi berkat. Kami menyatukan hati kami berdoa Tuhan Yesus untuk pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami, GKI Bungur dan Pos Alam Sutra. Kami berdoa pada saat ini untuk Komisi Remaja Pemuda. Kami bersyukur Tuhan, komisi ini boleh menjadi satu komisi yang hidup, yang boleh memuliakan nama Tuhan dalam setiap program-program yang diadakan. Bukan saja hanya program, tapi bagaimana mereka pun juga di dalam mengadakan setiap momen-momen pertemuan, mereka pun memiliki satu kerinduan untuk bertumbuh semakin mengenal Kristus dalam hidup mereka, dalam masa muda mereka, di tengah-tengah tantangan dunia, tengah-tengah godaan-godaan yang ada. Kami bersyukur masih melihat jiwa-jiwa muda yang berkomitmen untuk datang lebih mengenal Tuhan dengan lebih dekat lagi. Berkati Tuhan untuk Komisi Remaja Pemuda dalam karya mereka, di dalam kebersamaan mereka, dan di dalam komitmen-komitmen mereka yang ada. Dalam persekutuan ini mereka bertumbuh, bukan saja menjadi berkat dalam gereja, tapi bagaimana dalam keluarga mereka, dalam lingkungan mereka, dalam tempat perkuliahan, dalam tempat studi mereka, dan juga dalam tempat pekerjaan mereka. Mereka menjadi berkat. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-hambamu yang melayani di dalam Komisi Remaja Pemuda, secara khusus untuk Cuanto Kiki yang mendampingi Komisi Remaja Pemuda. Tuhan memberkati Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat-Mu, supaya dapat melayani Tuhan, dan melalui kehadiran beliau remaja pemuda dapat merasakan kasih Kristus, dan mereka pun juga boleh bertumbuh bersama-sama dengan Cuanto Kiki. Kami juga berdoa untuk majelis pendamping yang boleh mendampingi dengan begitu setia, mereka yang sungguh-sungguh
concern dalam pelayanan remaja pemuda ini, Tuhan memberkati supaya mereka dalam segala kerinduan mereka, dalam segala komitmen mereka, hati mereka pun juga boleh Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka. Demikian juga kami serahkan untuk pengurus komisi remaja pemuda. Kami serahkan dalam tangan-Mu dalam kondisi pandemi ini. Tantangan yang mereka hadapi tentu berbeda. Ada hal-hal yang mungkin mereka saat ini masih terus pergumulkan. Tuhan berkati untuk mereka, berikan hikmat untuk dapat juga mengetahui tuntunan Tuhan dan terus beradaptasi dalam keadaan yang seperti ini, tetap dapat melayani Tuhan dan dapat juga bertumbuh di dalam pengenalan mereka kepada Tuhan. Diserahkan untuk kerinduan-kerinduan mereka ke dalam tangan-Mu ke depan, diserahkan dalam tangan-Mu supaya mereka pun juga semakin mencintai Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga pada saat ini berdoa Tuhan Yesus untuk Komisi Usia Indah. Kami bersyukur Tuhan untuk di GKI Bungur dan Pos Alam Sutra, Komisi Usia Indah memiliki satu semangat yang luar biasa, dan mereka dalam persekutuan-persekutuan yang diadakan melalui Zoom, kiranya mereka boleh bertambah-tambah sukacita, mereka kerinduan mereka untuk bertemu satu dengan yang lain bisa tercukupkan dalam persekutuan yang indah ini, dan kiranya mereka pun bukan saja untuk bertemu, tetapi bagaimana juga mereka semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati untuk pengurus yang ada, hamba Tuhan yang melayani, kiranya Tuhan memberkati setiap cinta kasih mereka, dan Tuhan pakai untuk Komisi Usia Indah ini boleh menjadi berkat, menjadi satu contoh teladan yang hidup bagi jemaat Tuhan, bagi keluarga mereka yang ada. Kami serahkan juga Tuhan Yesus pada saat ini, kami menyatukan hati kami berdoa untuk negara kami Indonesia, khususnya pada saat ini Tuhan untuk pemulihan perekonomian. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa untuk pasca dalam perjuangan pandemi ini. Dampak perekonomian yang sangat besar dirasakan oleh negara kami serahkan Tuhan untuk pemulihannya, untuk memajukan kesejahteraan, banyak pengangguran, kemiskinan yang ada. Kiranya itu semua pemerintah boleh memberikan keadilan yang merata, dan mereka pun juga dalam perbaikan perekonomian ini Tuhan berikan hikmat. Demikian juga pembangunan di negara kami untuk ke wilayah-wilayah sampai ke daerah-daerah yang terpencil, terpelosok. Kiranya pemerintah dapat menjangkau, dapat membangun dengan adil, dan itu semua Tuhan semakin luas masyarakat Indonesia ini boleh merasakan perhatian, merasakan Allah hadir melalui pemerintahan kami. Ini doa kami ya Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saat ini untuk beberapa waktu ke depan saya mengajak jemaat sekalian untuk mengambil waktu, masing-masing pribadi boleh berdoa di hadapan Tuhan, memohon untuk mungkin ada pergumulan yang saat ini rindu disampaikan di hadapan Tuhan. Mari dengan sikap tenang kita datang kepada Tuhan pribadi lepas pribadi. Bapa di surga, ini kami jemaat-Mu yang terkadang dalam kehidupan kami berjuang dalam pergumulan kami. Satu persatu, pribadi lepas pribadi saat ini yang berbagian dalam ibadah firman dan doa ini memiliki kerinduan-kerinduan tertentu. Oh Bapa, dengarkanlah seruan hati kami, seruan hati umat-Mu ini, supaya apapun pergumulan kami, apapun pergumulan jemaat-Mu ini, Engkau Bapa di surga yang sudah lebih tahu mengetahui akan terus memberikan kepada kami pertolongan, dan ajar kami untuk bersabar menantikan jawaban doa dari Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah firman doa pada malam hari ini. Kami menyerahkan untuk setiap pujian yang kami lantunkan. Kami menyerahkan untuk firman Tuhan agar kami terapkan dalam hidup kami, dan kami juga imankan doa-doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Pada akhirnya, di akhir dari ibadah firman doa ini, kami sungguh mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami ke
dalam tangan-Mu. Sehingga selepas dari ibadah kami boleh bertemu dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang di sekitar kami, untuk hidup lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan untuk setiap kami, manapun kami berjalan, kemanapun kami melangkah, apapun yang kami katakan dan kami pikirkan, itu semua sungguh-sungguh turut pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setelah kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.